Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aprilani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang behavioral finance. Seperti yang ada di layar, behavioral finance yaitu ada 3 macam dari definisinya. Yang pertama yaitu studi tentang pengaruh psikolog terhadap investor atau analisis keuangan dan efek pada pasar saham. Yang kedua, yaitu adalah sebagai sub dari ekonomi perilaku yang berfokus pada bagaimana bias kita, serta psikologis mempengaruhi perilaku keuangan kita, keputusan keuangan, dan hasil terkait pada pasar keuangan. Yang ketiga, yaitu sebagai studi tentang perilaku pasar investor, berdasarkan pada prinsip-prinsip psikologis mengenai pengambilan keputusan. Ada bias behavioral finance. Yang pertama yaitu bias atribusi diri. Bias atribusi diri mengacu pada pengabaian sepenuhnya peran kekuasaan eksternal seperti keberuntungan pada kekuasaan seseorang. Yang kedua, yaitu ada bias terlalu percaya diri. Dalam bias ini, orang cenderung memiliki persepsi yang salah tentang keterampilan, kecerdasan, atau bakat mereka. Yang ketiga, yaitu ada bias konfirmasi. Orang cenderung lebih fokus pada informasi, penelitian, atau data. Yang keempat, ada keengganan rugi. Keengganan rugi terjadi ketika investor lebih fokus menghindari kerugian daripada memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, ada bias heuristik representatif, yaitu terjadi saat perkiraan kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Yang keenam, ada mentalitas pengembala, yaitu mengacu pada kecenderungan investor untuk mengikuti dan sebagai hasilnya meniru apa yang dilakukan orang lain. Yang ketujuh, ada bias penahan. Bias penahan terjadi ketika pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang sudah ada sebelumnya atau informasi pertama. Yang kedelapan, yaitu bias pandangan ke belakang. Ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa orang yang melihat ke belakang selalu tahu bahwa mereka benar. Yang kesembilan, yaitu kekeliruan narasi. Kekeliruan ini membatasi kemampuan seseorang untuk mengevaluasi informasi secara objektif. Yang kesepuluh, ada bias pembingkaian. Dalam bias ini, kemungkinan keputusan didasarkan pada cara informasi yang disajikan, bukan fakta murni. Penyajian atau pembingkaian fakta dapat disebabkan penilaian atau keputusan yang berbeda. Konsep lain prinsip behavioral finance. Yang pertama yaitu disonansi kognitif. Disonansi kognitif mengacu pada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh investor saat membuat keputusan yang bertentangan dengan keyakinan atau sikap mereka. Yang kedua ada mental akuntansi. Pemenang Nobel Richard Thaler menamakan konsep ini untuk menggambarkan bagaimana orang secara subjektif membingkai transaksi dalam pikiran mereka. Konsep ini dipinjam dari bidang ekonomi perilaku. Sumber dan penggunaannya uang adalah beberapa kriteria yang menjadi dasar pemisahan uang. Untuk slide selanjutnya yaitu ada perkembangan behavioral finance di Indonesia. Penelitian behavioral finance di Indonesia memang belum banyak, namun identifikasi terjadi behavioral finance bias di Indonesia telah terekam oleh sejarah. Yang pertama yaitu pemotongan nilai rupiah pada tahun 1946 sampai 1960. Yang kedua ada kebijakan penutupan bank-bank yang mengalami kredit macet pada krisis ekonomi pada tahun 1997. Slide terakhir yaitu perkembangan behavioral finance. Perkembangan penelitian di bidang keuangan semakin banyak yang berkaitan dengan behavioral finance. Karena para pelaku di bidang keuangan seperti investor, trader, manajer keuangan, manajer investasi adalah individu-individu yang memiliki bias tertentu. Setiap individu adalah unik dan kecocokan antara jabatan yang diemban dengan perilaku individu yang memiliki wewenang adalah sangat penting. Semakin jelas bahwa ilmu keperilakuan keuangan penting untuk dipelajari dan dipahami oleh para perilaku di bidang keuangan karena pengambilan keputusan yang salah akan menyebabkan behavioral finance bias dapat berdampak sangat merugikan. Sekian mengenai behavioral finance yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.